Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wanadri yang saya hormati, kepada Ibu Nurusasi Indrawati yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Wanadri yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Nurusasi Indrawati dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satupun. Tidak lupa salam salam semoga tercurah pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad salam kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah acara inti penyampaian materi, acara yang ketiga adalah penutup. Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Nurusasi Indrawati. Kepada Ibu Nurusasi Indrawati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Masih semangat hari ini? Semangat. Biar semangat saya mengajak semangat bagi terlebih dahulu. Semangat bagi luar biasa. Nah, untuk lebih semangat lagi saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk salam bergerak. Ketika saya mengucapkan salam guru bergerak, Bapak Ibu, guru bergerak Indonesia maju. Siap deh? Siap. Ya. Salam guru bergerak. Guru bergerak Indonesia maju. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Di sini saya ingin berbagi tentang materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Intinya saya akan berbagi tentang pemahaman apa itu budaya positif dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di SD Negeri 1 Wanadri. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama demi mewujudkan budaya positif di SD Negeri 1 Wanadri di sekolah tercinta kita. Next. Perkenalkan, nama saya Nurusasi Indrawati, SD Negeri 1 Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Bojonegoro, calon guru penggerak angkatan ini. Sudah kenal semua ya Bapak Ibu? Next. Kali ini kita akan mengulas satu persatu tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Semua konsep ini akan kita bahas bersama. Oke? Lanjut. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi agar mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Seperti kita ketahui nih Bapak Ibu, siswa di kelas itu unik. Mereka memiliki keberagaman karakteristik. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai pendidik adalah mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan perbedaan individu tersebut agar mereka mampu berkembang secara optimal sesuai dengan minat bakatnya dan kebutuhannya. Dan
demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ciri khas dalam kurikulum Merdeka adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi tujuan pada kurikulum Merdeka ini sekarang adalah mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Next. Ya. Selanjutnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu pasti sering mendengar nih disiplin ya. Disiplin itu identik dengan kepatuhan, ketertiban. Siswa patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Disiplin itu cenderung seperti itu selama ini. Selama ini anak-anak sering disiplin karena takut dengan hukuman, takut dengan sanksi yang diterapkan. Apakah itu baik Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, kali ini yang kita bahas itu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu bukan disiplin karena motivasi eksternal, karena takut hukuman, takut ancaman, atau karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan penghargaan, atau hanya ingin membuat gurunya itu senang. Itu bukan. Disiplin positif itu adalah mengajarkan anak agar mampu bersikap disiplin, tetapi atas kesadaran sendiri, atas kemauan sendiri, berdasarkan keyakinan-keyakinan yang diyakininya. Itu yang akan dan harus kita terapkan di sekolah kita ini. Next. Lanjut. Sekarang kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Terkadang ada beberapa siswa yang melakukan tindakan tidak disiplin, melanggar peraturan. Itu sebabnya apa? Karena mereka ada kebutuhan yang kurang terpenuhi. Contohnya saja, ada kebutuhan penguasaan. Ada siswa yang merasa ingin berkuasa, ingin menjadi ketua kelas. Tetapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa yang dia lakukan? Bisa saja dia melampiaskannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di kelas, ramai sendiri di kelas. Nah, jadi poin penting adalah guru harus mampu memahami kebutuhan setiap peserta didik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kaitannya dengan makan, minum, rumah, sandang, pangan, dan papan. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai pendidik harus peka bahwa semua siswa itu sangat membutuhkan perhatian kita. Jangan sampai kita memberikan perhatian tidak adil kepada siswa, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Itu tidak adil. Itu jangan sampai. Usahakan kita memberikan kasih sayang yang merata kepada semua peserta didik. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Seperti yang tadi saya contohkan tadi, ada beberapa anak yang ingin berkuasa, ingin kepandaiannya itu diakui, dihargai, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Usahakan dalam merancang pembelajaran itu membuat siswa bebas, siswa merdeka, jangan tertekan. Kita harus memberikan pengalaman belajar yang mampu membebaskan siswa untuk bertingkah laku sesuai dengan minatnya. Memberikan kesempatan agar siswa mampu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan memaksa dalam pembelajaran itu, sifatnya jangan memaksakan anak. Terus berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, guru harus mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana? Coba bayangkan Bapak Ibu,
benar. Lanjut ya. Nah, setelah kebutuhan tadi, timbullah motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi itu ada 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini yang sering terjadi pada murid-murid kita. Murid kita itu hanya disiplin hanya untuk menghindari hukuman agar tidak dihukum oleh bapak ibu guru. Mereka tidak tahu, mereka belum sadar. Misalnya seperti ini, setiap hari Senin harus memakai topi dan dasi. Siswa hanya tahu aturannya seperti itu. Akhirnya mereka memakai topi dan dasi agar apa? Agar tidak dihukum pak guru. Mereka belum paham tentang nilai-nilai kerapian, belum paham tentang nilai-nilai kedisiplinan. Terus yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita, ayo siapa yang sholat duhanya tertib, nanti Bu Enggar kasih reward, nanti Bu Enggar kasih bintang. Nah, itu berarti siswa itu hanya disiplin ketika mendapatkan penghargaan atau imbalan. Mereka belum menyadari akan pentingnya ketertiban saat melaksanakan sholat duha. Seperti itu. Selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi yang ingin kita tuju, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya. Jadi tujuan kita adalah menyadarkan siswa untuk mampu disiplin karena adanya dorongan dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, bukan karena iming-iming bapak ibu guru. Next. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu maksudnya dibentuk sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang ada. Namun konsekuensi ini bersifat jangka pendek. Siswa hanya melaksanakan konsekuensinya saja yang sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi siswa belum sampai menyadari apa sih kesalahannya, itu konsekuensi. Contohnya seperti ini. Di kelas 1 ada konsekuensi kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR disuruh menulis 10 baris. Nah, ketika kejadian seperti itu, anak-anak yang tidak mengerjakan PR langsung disuruh untuk menulis 10 baris. Tapi apakah siswa sudah sadar atas kesalahannya? Belum, ya. Itu konsekuensi. Terus bagaimana dengan restitusi? Kalau restitusi itu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya mampu memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, poin penting dalam modul ini adalah kita harus paham restitusi. Jadi restitusi itu adalah menyelesaikan masalah dengan cara membangun kesadaran siswa akan kesalahannya. Siswa diminta untuk jujur akan kesalahannya dan bersama-sama dengan guru untuk menemukan masalahnya dan memperbaiki solusinya agar siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu namanya restitusi. Next. Contoh kasus seperti ini. Siswa terlambat ke sekolah. Nah, ketika guru memberikan hukuman, guru pasti akan marah dan menghukum siswa dengan nada yang tinggi, dengan kasar. Misalnya seperti ini. Afnan, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kan Bu Ega sudah bilang untuk mengerjakan PR tepat waktu. Ketika saya melakukan
guru biasanya ketika memposisikan diri membuat rasa bersalah, guru itu menggunakan nada yang halus, tetapi juga mampu membuat siswa itu merasa berpikir bahwa dirinya itu buruk. Contoh kalimatnya seperti ini. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ketika siswa seperti itu kan bagaimana perasaannya? Siswa kan berpikir bahwa dirinya itu merasa buruk ya, merasa kurang berharga. Ketika posisi guru sebagai teman, guru itu berusaha untuk akrab dengan siswanya ketika siswanya melanggar aturan. Contohnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Posisinya bagaimana? Anak-anak merasa tidak mampu, merasa akrab, tapi negatifnya adalah anak-anak merasa tergantung, kebergantungan dengan guru tersebut. Ketika guru tersebut tidak ada yang menyelesaikan masalah guru lain, nanti anak-anak tersebut tidak akan menurut ya. Itu seperti itu. Terus pemantau. Kalau pemantau itu berarti guru bertindak sebagai pengawas, mengawasi murid-muridnya. Apakah murid-muridnya sudah berperilaku sesuai dengan peraturan atau tidak. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Tentunya ketika kita bertindak sebagai pemantau, murid-murid juga merasa takut ya, masih merasa takut, belum terbuka dan belum terbangun kesadarannya. Oke? Nah, yang kita tuju adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Sebagai manajer itu mengajak siswa untuk mengakui kesalahannya, untuk terbuka apa sih yang mendorong kamu melakukan kesalahan itu, terus bersama-sama dengan siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Contoh kalimat yang muncul dari manajer adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, itulah yang kita harapkan. Mari kita posisikan diri kita sebagai manajer bagi murid-murid kita, agar murid-murid kita mampu berkembang menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri. Oke? Lanjut. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Seperti yang sudah tadi kita bahas, restitusi dan manajer, yaitu menyelesaikan masalah melalui dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya seperti ini, saya tanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Mengapa kita memakai helm saat mengendarai motor? Agar selamat ya, agar selamat. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar kita sehat. Nah, nilai keselamatan dan nilai kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi jangan memakai peraturan, tapi kita harus menggunakan keyakinan. Dengan kita memiliki keyakinan, kita itu lebih terdorong untuk melakukan sesuatu itu daripada seperti ini. Siswa langsung dihadapkan dengan aturan. Setiap berangkat ke sekolah wajib memakai masker, itu peraturan. Siswa hanya paham peraturannya, hanya melaksanakan, tapi bisa melanggar ya, karena itu hanya peraturan saja, belum masuk ke dalam dirinya. Tetapi ketika siswa diberikan pemahaman tentang keyakinan nilai kesehatan, kesehatan itu sangat penting bagi kita agar terhindar dari penyakit. Nah, ketika siswa sudah yakin bahwa sehat itu penting, tanpa guru mengingatkan berkali-kali untuk membawa masker, siswa sudah otomatis sadar bahwa oh iya, saya harus memakai masker. Nah, itu pentingnya nilai keyakinan. Okay? Keyakinan inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, bukan eksternal. Motivasi yang ada pada diri sendiri.
kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Ini saya memakai kartu gambar. Mengapa saya memakai kartu gambar? Seperti kita ketahui, kelas 1 belum pandai menulis, ya. Jadi berbeda antara kelas 1 dengan kelas tinggi, tentunya berbeda ketika prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Saya sediakan beberapa pilihan gambar yang terkait dengan nilai-nilai yang positif dengan nilai-nilai yang negatif. Nanti siswa bersama-sama untuk memilih gambar-gambar yang menurut siswa itu baik. Nah, itu yang akan menjadi keyakinan kelas di kelas 1. Seperti itu. Apa saja keyakinan kelas di kelas 1? Next. Nah, inilah keyakinan kelas 1. Yang pertama adalah disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini terkait dengan keberangkatan. Di kelas 1 sepakat agar selalu berangkat tepat waktu. Selain itu, tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan tepat waktu dalam mengerjakan PR. Yang kedua adalah belajar dengan tertib. Nah, selama proses pembelajaran, siswa membuat keyakinan kita harus tertib saat belajar. Yang ketiga adalah salam, senyum, sapa. Jadi setiap hari kelas 1 harus memberikan salam, senyum, sapa, baik kepada temannya maupun kepada bapak ibu guru di sekolah. Terus berikutnya taat beribadah. Nah, setiap hari siswa melakukan kegiatan sholat duha, terus melakukan hafalan surat pendek. Terus selanjutnya adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu diaplikasikan ketika siswa mampu melaksanakan tugas IKER, terus tidak membuang sampah sembarangan. Terus gemar membaca. Jadi setiap hari, setiap pagi itu anak-anak kelas 1 diminta untuk membaca buku-buku kesukaannya di pojok literasi seperti itu. Dengan kita membuat keyakinan kelas, insya Allah budaya-budaya positif itu akan tertanam pada kelas kita, oke? Karena keyakinannya sudah diyakini bersama-sama dan siswa sudah sadar mengapa melakukan sesuatu itu. Bukan hanya siswa disodorkan peraturan saja, bukan, tetapi siswa harus yakin dan sadar akan nilai-nilai kebajikan tersebut. Next. Ini contohnya. Ini terkait dengan disiplin waktu dan belajar dengan tertib. Nah, jadi setiap jam 7 anak-anak sudah masuk ke kelas, terus belajar dengan tertib, oke? Barisan putra atau putri ya? Barisan putri ya, ayo coba maju, gue kerja kukunya. Ayo. Coba, iya bersih, silakan masuk. Kesya, iya bersih, silakan masuk. Iya bersih. Iya bersih. Iya bersih. Ayo Alif. Iya sudah bersih. Iya bersih. Iya bagus. Iya bagus. Iya. Kotor. Iya rapi. Iya bersih. Ayo Pongki. Lanjut. Nah, ini adalah contoh salam senyum sapa ya. Setiap bertemu dengan ibu guru, siswa selalu memberikan salam, ya. Selanjutnya, ya ini juga contoh dari salam. Terus ini adalah tertib beribadah. Nah, setiap pagi anak-anak sholat duha bersama, ya. Nah, terus juga hafalan doa. Ini terkait dengan nilai-nilai religius ya. Anak-anak sudah sadar bahwa pentingnya nilai religius. 3. Tepuk mundur. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung masuk muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Ya, aku gede banget Bu, ya lagi kabi Bu.
Sampai jari-jari. Nih. Rolling. Oh ya. Kecil. Oh, pertama apa, Pak? Jari-jarinya. Oh, Sulan, Bu. Anak-anak, kita baca doa sesudah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin.
Sita Min. Warahmatullah. Tiba.
gemar membaca itu mampu menambah wawasan bagi mereka sehingga mereka tanpa disuruh sudah terbiasa, sudah tumbuh budaya literasi di dalam kelas 1. Dulu ya, silakan kalian ambil bukunya terus kalian baca ya. Ayo. Ya. Ayo kelompoknya. Ozan. Ayo diambilnya. Terus kemudian dibaca ya. Ya. Jangan berebut. Ayo. Ya, baca. Ayo kelompoknya rapi. Ayo kelompoknya Kesha. Diambil bukunya terus kemudian ya. Ini baca apa? Ayo silakan Marisa. Sekarang Bu Enggar tanya, Fongki baca apa Fongki? Oh, Danau Toba. Alif? Oh, Lagu Kelinting. Ceritanya bagus. Ya. Aska baca apa Mas Aska? Sudah selesai membaca semuanya ya? Kalau sudah selesai, silakan dikembalikan bukunya. Urutan dari kelompok yang pertama dulu tadi. Oke, rapi ya. Ya, rapi. Urutan ya. Kembali ke tempat. Yang rapi mengembalikannya yang rapi. Next. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas ya segitiga restitusi berarti menyelesaikan masalah dengan mengajak siswa untuk menemukan masalah, mencari solusinya, oke? Nah, bagaimana tahapan-tahapannya dari segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas ini? Nah, anak-anak ketika dipanggil bapak ibu gurunya, bapak ibu gurunya tidak langsung menjudge, Fongki, kamu tadi salah ya, kamu terlambat ya. Bagaimana perasaan siswa? Tentu akan merasa down ya, semakin down. Tapi ketika ditanya atau diberi pengertian seperti ini, Fongki, setiap
Misalnya begini, Fofi, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, ketika kita menanyakan seperti itu, terus membuat suasana nyaman, pasti Fofi akan terbuka, ya, terbuka. Alasannya seperti ini, Bu, karena saya kesiangan, karena saya sampai malam itu menonton TV dan bermain game. Nah, setelah tahu solusinya, guru dan siswa menentukan solusinya bersama-sama. Bagaimana cara menemukan solusinya bersama-sama? Yaitu dengan menanyakan keyakinan. Nah, di kelas 1 kan sudah ada keyakinan ya tentang kedisiplinan, pentingnya kedisiplinan. Siswa ditanya, apakah kamu yakin tentang nilai-nilai kedisiplinan itu penting? Nah, ketika siswa sudah memahami keyakinannya akan nilai-nilai kedisiplinan, siswa itu menjadi punya gambaran apa sih yang harus saya perbuat, sebaiknya itu harus bagaimana. Oh iya, Foki harus disiplin. Nah, dengan Foki disiplin ini memudahkan guru untuk membimbing Foki tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Guru memberikan pengertian, Foki, agar kamu bisa disiplin, kamu seharusnya tidak tidur kemalaman, terus jangan menonton TV, jangan bermain game, agar kamu bisa bangun lebih awal. Itu poin penting dari langkah-langkah segitiga restitusi. Adapun contohnya dari pelaksanaan segitiga restitusi adalah seperti itu. Next, sebelumnya, nah itu
dipanggil terus langsung memberikan hukuman. Tentunya yang ada siswanya itu merasa kesal kepada gurunya, merasa kesal dan tidak menyadari kesalahannya. Baiknya atau tidak? Iya. Menurut Mas Poki bagaimana cara memperbaikinya? Tidur lebih? Iya, tidur lebih awal. Kemarin Mas Pongki tidurnya jam 10 malam, berarti mulai nanti tidurnya jam berapa? Iya, tidur lebih awal jam 8. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Memasang? Iya, memasang alarm biar bangunnya juga tepat waktu. Usahakan Mas Pongki memasang alarmnya itu sebelum sholat subuh agar Mas Pongki juga bisa sholat subuh sekalian, ya. Jadi Mas Pongki sudah paham apa yang akan dilakukan? Iya, kira-kira mulai dilakukan kapan? Nanti? Iya, nanti ya. Nanti mulai nanti malam tidurnya harus lebih awal ya, dan dipasang alarmnya ya agar tidak bangun kesiangan. Mas Pongki sudah paham ya? Iya, luar biasa Mas Pongki. Semoga Mas Pongki bisa menjadi anak yang disiplin ya, tidak mengulangi kesalahannya lagi ya. Terima kasih Mas Pongki, tetap semangat ya. Silakan Mas Pongki kembali lagi ke next kasus kedua. Mbak Ainun sudah istirahat apa belum? Mbak Ainun tahu apa tidak alasan Bu Enggar memanggil kamu ke sini? Tidak tahu? Ya, Bu Enggar hanya ingin mengajak kamu ngobrol-ngobrol saja ya. Bu Enggar tadi dengar katanya kamu membawa HP ke sekolah. Apakah benar? Benar. Menurut kamu membawa HP ke sekolah sesuai aturan apa tidak? Tidak apa-apa, Bu Enggar maklumi karena ini adalah tindakan kamu yang pertama kali ya. Pertama kalinya kamu membawa HP ke sekolah. Bu Enggar sadar bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bu Enggar juga. Bu Enggar juga terkadang melakukan kesalahan. Tapi sekarang Bu Enggar tidak akan serta-merta menyalahkan kamu, itu tidak. Bu Enggar tidak mencari siapa yang salah, itu tidak. Tapi Bu Enggar akan berusaha membantu kamu supaya kamu bisa bertindak sesuai dengan aturan ya. Sekarang Bu Enggar tanya, kenapa sih kamu membawa HP ke sekolah? Coba ceritakan. Karena aku kan oh, jadi kamu habis membeli HP ya, dan kamu ingin menunjukkan ke teman-temanmu ya. Kamu sangat menyukai HP itu? Oh, seperti itu. Menurut Bu Enggar, alangkah lebih baiknya ya, HP-nya jangan dibawa ke sekolah ya, karena dengan membawa HP
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fongki Pambudi, merasa senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainil Nurfaizah, merasa senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Nah, tadi ya itu adalah contoh dari cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi poin pentingnya adalah dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi pada posisi kontrolnya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kita garis bawahi, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, kita itu sebagai role model bagi siswa-siswi kita, terutama siswa SD, itu masih suka meniru. Ketika gurunya berbuat baik, insya Allah itu akan dijadikan teladan bagi murid-muridnya. Jadi sebelum kita merubah siswa, kita harus merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Next. Itulah ulasan dari saya terkait pemahaman dan penerapan tentang budaya positif di SD Negeri 1 Lamadi. Semoga kita selalu kompak, selalu antusias, selalu belajar bersama, semangat berkolaborasi demi mewujudkan SD Negeri 1 Wanagri, yaitu sekolah yang berkualitas, yang selalu mengutamakan budaya positif bagi siswa-siswi. Semangat Bapak Ibu Guru. Nah, dari uraian materi tadi, apakah ada pertanyaan? Ya. Sedikit tentang sedikit kasus saya sebenarnya di kelas 6 masih aja. Ada seorang siswa yang kalau diberi PR itu terlihat tidak tertarik, kurang interest. Kemudian siswa mengerjakan PR cuma tidak dikerjakan sebenarnya 10 nomor dan dikerjakan 3 atau 4. Nah, solusinya gimana? Soal disiplin dan bertahan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Sulu. Sekarang saya tanya publik terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, ketika ada masalah seperti itu, terus Pak Sulu langsung memberikan hukuman, langsung tidak mengerjakan PR, langsung kasih hukuman menulis 100 baris. Bapak Ibu setuju apa tidak? Tidak setuju. Nah, sekali lagi, ketika menemukan masalah itu, kita gunakan tadi menggunakan segitiga restitusi. Nanti Pak Sulu bisa memanggil muridnya untuk berkomunikasi, ya, berbincang-bincang berdua. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, Pak Sulu itu membuat suasana yang nyaman terlebih dahulu, memberikan pengertian kepada siswanya bahwa tindakannya itu masih maklum dan bisa dicari solusinya. Terus yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pak Sulu dan siswa tersebut bersama-sama mencari alasan sebenarnya itu apa. Seperti itu. Ketika menemukan alasannya apa, nanti Pak Sulu bisa memberikan saran dan solusi dan juga menanyakan keyakinannya. Keyakinannya apa terkait dengan PR, berarti keyakinan tentang nilai-nilai kedisiplinan, ya. Jadi Pak Sulu di sini itu seharusnya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Pak Sulu berusaha untuk membuat siswanya itu jujur pada dirinya sendiri. Kenapa sih ya melakukan kesalahan itu? Terus membantu siswa untuk terbuka tentang masalahnya dan membantu siswa untuk menemukan masalah bersama-sama, ya. Itu, oke. Mungkin cukup Pak Sulu? Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah jelas, ya Bapak Ibu. Jelas. Kalau sudah, saya sebagai narasumber mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada
membawa acara. Kepada Pak Arif, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nur Sasi Egawati yang telah memberikan penyampaian materi, diseminasi aksi nyata maupun satu hikmah tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Sasi Egawati bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Masuki acara yang ketiga yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam